Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jurusan-jurusan kuliah yang mungkin teman-teman bisa mendapatkan informasi singkat. Baik, langsung aja ya teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai jurusan teknik arsitektur. Jadi di video saya sebelumnya itu saya membagikan informasi mengenai jurusan planologi, jurusan teknik sipil. Jadi teman-teman yang belum melihat videonya, teman-teman bisa langsung melihat di channel saya gitu. Baik, di sini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai jurusan arsitektur. Di kalangan sekarang ya teman-teman, arsitektur itu menjadi perbincangan dengan keahlian atau skill yang komplit. Apakah seperti itu? Mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Oke, lanjut. Jurusan arsitektur itu merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Para mahasiswa program studi arsitektur mempelajari desain dan rancangan konstruksi bangunan. Jadi, arsitektur lebih cenderung menuangkan ide, konsep, dan desain di atas kertas. Arsitektur tidak melulu soal teknik, bahkan cenderung ke seni dan estetika. Di jurusan ini, kita bakal mendesain bangunan sesuai kebutuhan dan tentu saja dengan memperhatikan nilai fungsi, keindahan, dan keamanan, serta akan dibekali dengan kemampuan perencanaan anggaran yang berguna saat membuat bangunan. Bila kita memasuki jurusan ini, kita akan diajarkan sejumlah keilmuan yang dapat menunjang kita dalam membuat bangunan yang estetis. Kreativitas dan pikiran yang kritis sangat diperlukan untuk mengolah bentuk bangunan, mengolah tata ruang supaya menarik. Matematika, sains, seni, dan teknologi adalah ragam keilmuan yang akan kita pelajari bila memasuki dan mendalami teknik arsitektur. Jadi teman-teman yang tertarik di bidang seni, di bidang desain, atau di bidang skate atau menggambar gitu. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan jurusan ini gitu. Apalagi teman-teman mempunyai kreativitas yang tinggi dalam menuangkan suatu ide. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan jurusan ini gitu. Apalagi teman-teman sangat berkeinginan atau mempunyai passion di bidang pembangunan, desain bangunan atau yang berkaitan dengan hal itu gitu. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan jurusan ini gitu. Jadi teman-teman bisa memilih jurusan ini sesuai dengan passion dan skill yang teman-teman miliki gitu. Mata kuliah yang ada di teknik arsitektur itu sangat banyak ya teman-teman. Cuma di sini saya hanya merangkum sedikit saja, yang merupakan gambaran saja untuk teman-teman bahwa di arsitektur itu mata kuliahnya seperti ini nih yang akan dipelajari gitu. Ada 16 yang saya cantum gitu ya teman-teman. Ini saya rangkum dari berbagai sumber. Jadi teman-teman, yang pertama itu ada matematika arsitektur, yang kedua teknik komunikasi arsitektur dan lingkungan, arsitek etnik, seni rupa, struktur dan konstruksi, fotografi arsitektur, arsitektur digital, perancangan perumahan, metode pemrograman desain arsitektur, metode transformasi desain, studi desain arsitektur, teknologi bahan, gambar teknik, perencanaan arsitektur, dan estetika arsitektur. Ini hanya beberapa ya teman, masih banyak lagi di luar ini yang merupakan mata kuliah yang akan kita pelajari di jurusan arsitektur. Jadi teman-teman banyak pertanyaannya, apakah jurusan arsitektur itu setelah tamat kuliah itu mempunyai skill yang lebih gitu atau skill yang komplit? Iya, itu benar teman-teman. Seorang jurusan arsitektur ini di masa perkuliahan itu bakalan banyak dituntut ya, seperti desain bangunan atau gedung, sampai bahkan teman-teman yang kuliah di arsitektur itu diharuskan gitu. Jadi teman-teman yang betul-betul mendalami jurusan ini gitu. Jadi nanti teman-teman bakal setelah tamat dari jurusan ini, jadi teman-teman bakal dibekali dengan berbagai skill atau keahlian teman-teman. Itu khusus untuk teman-teman yang menekuni bidang ini gitu. Contoh seperti gambar 2D. Jadi arsitektur ini bakal familiar sama yang namanya gambar 2D, yaitu dengan menggunakan aplikasi AutoCAD atau semacamnya gitu. Kemudian tidak sampai di situ saja. Seorang lulusan arsitektur ini bakal juga harus bisa sampai ke 3D-nya, desain 3D-nya gitu. Jadi teman-teman arsitektur ini tidak hanya menuangkan di gambar 2D doang. Jadi teman-teman arsitektur ini bakal menuangkannya di 3 dimensi atau 3D gitu. Seorang arsitek nih bakal menuangkan lagi dalam bentuk animasi. Jadi setelah nanti dari
3D bakalan dituangkan ke dalam animasi gitu. Jadi lebih mudah memahami atau lebih mudah mempromosikannya kepada klien-klien atau publik gitu. Jadi teman-teman arsitektur ini sangat dibekali dengan skill-skill yang mumpuni ya teman-teman. Jadi sampai animasi. Nah, di luar itu bakalan sampai jika ada namanya animasi, pasti teman-teman arsitektur ini bakal mempelajari lagi yang namanya editing video. Jadi setelah di animasi nanti teman-teman arsitektur bakal mengolah lagi video yang di animasi itu gitu. Jadi teman-teman yang teknik arsitektur ini bakal dibekali berbagai macam skill ya teman-teman. Sebut saja kemampuannya yang pertama itu di gambar 2D, yang kedua itu di gambar 3D, yang ketiga itu di animasi, di editing video. Bahkan seorang teknik arsitektur ini bakal dibekali oleh fotografi, skill fotografi, editing foto itu bakal komplit di seorang teknik arsitektur gitu teman-teman. Teknik arsitektur ini bakal dibekali oleh kemampuan yang komplit gitu atau skill yang komplit. Jadi untuk mencari kerja atau melamar pekerjaan itu teman-teman arsitektur ini bakal ada nilai plus dari skill atau keahlian di bidangnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang ini ya, yang tertarik ya, yang memang sudah mahir atau yang dari SMA-nya atau SMK-nya sudah bergelut di bidang itu atau bergelut di bidang digital gambar atau yang lain-lain, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan jurusan ini gitu. Selanjutnya, oke, untuk prospek kerja ya teman-teman, dengan lulusan teknik arsitektur yang mempunyai skill atau keahlian yang komplit, jadi teman-teman arsitektur sangat mudah untuk mencari pekerjaan ya teman-teman. Untuk yang di bidang pemerintahan itu, teman-teman arsitektur ini bisa bekerja di Kementerian PUPR, Balai Prasarana Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan lain-lain teman-teman. Jadi untuk sektor swasta, ini juga sangat banyak teman-teman, orang arsitektur ini sangat banyak dibutuhkan gitu. Nah, jadi lulusan arsitektur ini bisa menjadi seorang arsitek, konsultan arsitektur, developer, quantity surveyor, ahli bangunan gedung, drafter project, site manager, project manager, surveyor dan lain-lain. Jadi teman-teman yang lulus arsitektur jangan khawatir gitu setelah lulus dari kuliah itu bakal kerja di mana. Jadi teman-teman arsitektur ini bisa mengembangkan diri masing-masing gitu dengan kemampuan skill yang banyak atau keahlian yang banyak. Jadi teman-teman arsitektur ini tidak khawatir gitu untuk mencari pekerjaan di bidangnya gitu. Baik teman-teman, jika memang teman-teman yang berminat di dunia arsitek atau di dunia gambar atau di dunia yang mempunyai kreativitas yang tinggi, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan jurusan ini gitu. Jadi teman-teman yang mempunyai ide, gagasan dalam pembangunan, jadi teman-teman bisa mencoba jurusan ini gitu, mempertimbangkan jurusan ini. Cukup sekian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai informasi singkat mengenai jurusan arsitektur. Jadi jika ada kesalahan informasi atau kehilafan kata, saya mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and share video saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Mampir waktu, siap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.